Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Himasi di aktivitas Reka Review Edukasi. Perkenalkan, nama saya Alisa Dwi Mustika dari Departemen Kajian Keilmuan. Di sini saya akan membahas latihan soal dan pembahasan dari modul akuntansi mata kuliah akuntansi pemerintahan. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama, berdasarkan sejarah perkembangan akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan, zaman di mana proses pencatatan mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk pencatatan pajak adalah A. Abad sejarah abad 18, B. Sejarah abad 19 sampai 20, C. Sejarah abad 15, D. Sejarah abad 14. Jawaban yang tepat adalah B. Sejarah abad ke-19 dan 20. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di modul akuntansi, bahwa sejarah perkembangan akuntansi sektor publik itu terbagi dalam beberapa zaman. Yang pertama ada zaman Mesir kuno, yang kedua zaman Yunani, yang ketiga kejayaan agama Kristen, yang keempat ada abad ke-15, yaitu di abad ke-15 itu pemerintah itu sudah mulai membuat proses penganggaran. Selanjutnya ada abad ke-18, dan yang terakhir ada abad ke-19 sampai abad 20. Pada abad ke-19 sampai 20 ini, perkembangan akuntansi di sektor publik maupun pemerintahan mengalami lonjakan yang sangat pesat. Di periode ini juga, banyak negara yang mulai mengembangkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih kompleks, termasuk sistem pencatatan formal dan pelaporan keuangan pemerintahan yang lebih formal. Nah, pada abad ke-19 sampai 20 ini juga proses pencatatan pajak sudah mulai diterapkan. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah B, sejarah abad ke-19 sampai 20. Selanjutnya, soal nomor 2, pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan adalah A. Tujuan organisasi sektor publik, B. Kultur organisasi sektor publik, C. Aktivitas organisasi sektor publik, dan D. Pola tanggung jawab organisasi sektor publik. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Aktivitas organisasi sektor publik. Pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan itu merupakan contoh aktivitas yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Nah, aktivitas ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun suatu lembaga untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jawaban yang tepat adalah C, aktivitas organisasi sektor publik. Soal yang ketiga, di bawah ini adalah prinsip penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah A, tepat waktu dan transparan, B, memenuhi azas keadilan dan kepatuhan, C, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah, D, semua jawaban benar. Nah, jawaban yang tepat adalah D, semua jawaban benar. Untuk pembahasannya, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD itu harus memenuhi beberapa prinsip, diantaranya yang pertama, tepat waktu dan transparan, agar anggaran itu dapat digunakan secara efektif dan dapat diawasi oleh publik. Selanjutnya, memenuhi azas keadilan dan kepatuhan, agar anggaran tersebut itu dapat mencerminkan pemerataan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta yang terakhir, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah. Artinya, APBD ini tuh harus disusun berdasarkan kebutuhan real untuk mendukung pelayanan publik dan pengembangan daerah. Nah, oleh karena itu, jawaban yang paling tepat itu adalah D, semua jawaban benar. Soal selanjutnya, azas pengelolaan keuangan daerah kecuali A, tata tertib dan transparan, B, taat kepada peraturan dan perundang-undangan, C, efektif, efisien, dan ekonomis, D, semua jawaban salah. Jawaban yang tepat adalah D, semua jawaban yang salah. Nah, semua opsi A, B, dan C ini merupakan azas pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, di sini terdapat asas-asas yang terdapat di dalam peraturan tersebut, di antaranya yang pertama tertib dan transparan,
lalu taat pada peraturan perundang-undangan, lalu efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, karena semuanya itu memang termasuk asas yang sah, jadi opsi A, B, dan C itu merupakan termasuk ke dalam asas-asas yang sah. Maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal tersebut adalah D, semua jawaban salah. Soal selanjutnya, tahapan pengelolaan keuangan daerah kecuali A. Perencanaan dan pengawasan, B. Penganggaran dan pertanggungjawaban, C. Penatausahaan dan akuntansi, D. Pelaporan. Jawaban yang tepat adalah C. Penatausahaan dan akuntansi. Nah, untuk pembahasannya, dalam tahapan pengelolaan keuangan daerah yang umumnya dikenal itu terdapat 4. Yang pertama itu ada perencanaan anggaran, selanjutnya ada penganggaran, yang ketiga pelaksanaan anggaran, dan yang terakhir pertanggungjawaban serta pelaporan. Nah, sementara opsi yang C, penatausahaan dan akuntansi itu bukan dikategorikan sebagai tahapan utama secara tersendiri, melainkan bagian dari proses dalam pelaksanaan dan pelaporan. Maka jawaban yang tepat adalah C, penatausahaan dan akuntansi. Soal selanjutnya, di bawah ini komponen keuangan daerah, yaitu A. Pendapatan daerah, B. Belanja daerah, C. Pembiayaan daerah, D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban benar. Komponen utama dalam keuangan daerah itu terdiri dari yang pertama pendapatan daerah. Itu tuh seperti PAD, dana perimbangan, serta lain-lain. Ada juga belanja daerah, ada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, belanja langsung, belanja tidak langsung. Selanjutnya ada pembiayaan daerah. Jadi ini tuh penerimaan dan pengeluaran pembiayaan seperti silpa atau pinjaman daerah. Nah, jadi dari ketiga opsi tersebut, opsi A, B, C, itu tuh memang bukan bagian dari komponen keuangan daerah. Sehingga jawaban yang benar itu adalah D, semua jawaban benar. Soal selanjutnya, penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan dianggarkan pada akun pendapatan pada kelompok A. Pendapatan asli daerah, B. Dana perimbangan, C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah A. Pendapatan asli daerah. Nah, untuk penerimaan bunga atau jasa giro dari cadangan termasuk ke dalam pendapatan asli daerah pada pos-pos lain PAD yang sah. Jadi masih tetap bagian dari kelompok PAD, karena itu sumbernya itu berasal dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang ditempatkan di bank. Jadi jawaban yang tepat adalah A, pendapatan asli daerah. Soal selanjutnya, penganggaran dana alokasi umum dan penganggaran dana alokasi khusus merupakan komponen pos anggaran berikut. A. Retribusi daerah, B. Pajak daerah, C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, D. Dana perimbangan. Jawaban yang tepat adalah D. Dana perimbangan. Nah, dana alokasi umum atau disingkat DAU dan dana alokasi khusus atau disingkat DAK itu merupakan bagian dari dana perimbangan, yaitu transfer dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Jadi dana perimbangan ini tuh terdiri dari 3 ya, ada dana bagi hasil DBH, lalu ada dana alokasi umum DAU, serta ada dana alokasi khusus DAK. Nah, dana ini itu bertujuan untuk membantu daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah D, dana perimbangan. Soal selanjutnya, memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintahan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah, termasuk ke dalam A. Belanja langsung, B. Belanja tidak langsung, C. Semua jawaban benar, D. Semua jawaban salah. Jawaban yang tepat adalah belanja tidak langsung. Bantuan keuangan kepada pemerintahan desa itu termasuk dalam kategori belanja tidak langsung. Karena sifatnya itu merupakan transfer atau alokasi dana dari pemerintahan daerah ke pemerintahan desa yang tidak terkait langsung dengan program atau kegiatan SKPD. Nah, jawaban yang tepat adalah B, belanja tidak langsung. Selanjutnya, nomor 10, referensi penyusunan standar akuntansi pemerintahan adalah kecuali A. International Federation of Accountants, B. International Accounting Standard Committee, C. Pemerintahan Indonesia, D. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Jawaban yang tepat adalah
C. Pemerintah daerah Indonesia. Nah, untuk penyusunan standar akuntansi pemerintahan atau SAP itu memang merujuk pada beberapa referensi. Yang pertama, ada International Federation of Accountants, B. International Accounting Standard Committee, yang ketiga ada Ikatan Akuntan Indonesia. Itu tuh merupakan sebagai organisasi profesi akuntansi di Indonesia yang mengembangkan standar akuntansi. Sedangkan pemerintahan Indonesia ini bukan menjadi referensi, melainkan pihak yang mengesahkan atau mengatur penerapan standar akuntansi pemerintahan melalui regulasi seperti melalui peraturan pemerintah. Jadi jawaban yang tepat adalah C, pemerintah Indonesia. Selanjutnya, meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut adalah A. Referensi penyusunan SAP, B. Tujuan KSAP, C. Manfaat SAP, D. Dasar kebutuhan SAP. Jawaban yang tepat adalah B. Tujuan KSAP. KSAP atau Komite Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki salah satu tujuan utama, yaitu meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah atau SAP, serta mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah B, tujuan KSAP. Selanjutnya, untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, itu merupakan A. SAP 03, B. SAP 05, C. SAP 01, D. Semua jawaban salah. Jawaban yang tepat adalah C. SAP 01. Nah, untuk pernyataan tersebut itu merupakan bagian dari tujuan penyusunan laporan keuangan yang tercantum dalam standar akuntansi pemerintahan 01, yaitu pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang membahas mengenai penyajian laporan keuangan pemerintah. Di SAP 01 ini menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun untuk yang pertama, menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, serta yang kedua untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas laporannya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, SAP 01. Soal selanjutnya, menyediakan bagi pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintahan daerah yang berlaku dewasa ini, terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah, adalah A. Alasan penyusunan SAP, B. Tujuan penyusunan SAP, C. Manfaat penyusunan SAP, D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah B. Tujuan penyusunan SAP. Jadi tujuan penyusunan standar akuntansi pemerintahan ini adalah untuk menyediakan pedoman akuntansi yang bisa diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mencatat transaksi keuangan dengan standar yang berlaku. Nah, apalagi sejak diberlakukan adanya otonomi daerah. Jadi jawabannya tepat adalah B, tujuan penyusunan SAP. Selanjutnya, secara keuangan dasar untuk menyusun APBD berasal dari A. Laporan keuangan pemerintah daerah, B. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah, C. Rencana keuangan pemerintah daerah, D. Semua jawaban benar. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Rencana keuangan pemerintahan daerah. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan rencana keuangan pemerintah daerah untuk 1 tahun ke depan. Nah, jadi APBD ini memuat rencana pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan untuk laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban kepala daerah itu sifatnya adalah output atau hasil evaluasi dari periode sebelumnya. Jadi bukan dasar langsung untuk penyusunan APBD tersebut. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah C, rencana keuangan pemerintah daerah. Soal selanjutnya adalah di bawah ini yang bukan termasuk urusan pemerintahan pusat. A. Politik luar negeri dan pertahanan, B. Ekonomi dan sosial,
C. Keamanan dan justisi. D. Moneter, fiskal, dan agama. Jawaban yang tepat adalah B. Ekonomi dan sosial. Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, dan agama merupakan urusan pemerintahan pusat atau urusan absolut yang hanya dilaksanakan oleh pemerintahan pusat tanpa campur tangan pemerintahan daerah. Nah, sedangkan ekonomi dan sosial ini masuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren yang bisa dilaksanakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Maka dari itu, jawaban yang tepat adalah B, ekonomi dan sosial. Mungkin sekian pembahasan latihan soal dari mata kuliah akuntansi pemerintahan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.